Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-nikmatnya, karena dengan taufik dan hidayahnya kita bisa bersua lagi, berjumpa lagi di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keimanan. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena dari petunjuk beliau kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan yang ketiga, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada para pengurus, para takmir, dan para jamaah sekalian masih bersemangat terus untuk mengkaji sirah perjalanan manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah pada daur atau putaran yang kedua di halaman ke-16. Halaman 16. Di situ ada ad-dauru at-tani, putaran yang kedua. Kemarin kita sudah belajar ad-daurul awal, putaran yang pertama, atau dikatakan bab yang pertama, dan ini bab yang kedua. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'u nuzulil wahyi. Kita akan memulai pada daur asani, yaitu putaran yang kedua, dengan bab bada'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Bada'u itu permulaan, nuzulil wahyi turunnya wahyu. Katakan nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran, nuzulul wahyi. Qala musannif rahimahullah ta'ala, bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Lamma balagha, tatkala sampai al-arba'ina min umrihi, 40 tahun dari umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athallahu, Allah mengutusnya, basyiran, sebagai pemberi kabar gembira. Basyiran, sebagai pemberi kabar gembira. Wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan, dan penyeru, ilal haq, kepada kebenaran. Wa da'iyan, dan sebagai penyeru, ilal haq, kepada kebenaran, biidnihi, dengan izinnya Allah. Wasirajan munira, dan sebagai lentera yang terang benderang. Sirajan, lentera, lampu, munira, yang terang. Ini adalah awal Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal usia 40 tahun mendapatkan wahyu yang pertama. Kemarin kita sudah bahas Nabi menyendiri di gunung apa? Di Gua Hira, Jabal Nur. Di sana ada Gua Hira. Ada yang mengatakan asra sampai sahron, 10 sampai 1 bulan. Dengan tafakur, merenungi rububiyah Allah, merenungi kejahilian kota Mekah waktu itu. Ya. Ini adalah fitrah dari seorang laki-laki. Ketika dia mendapatkan beban, perenungan yang dalam, dia lebih suka menyendiri. Khawatir membebani orang yang dicintainya. Berbeda dengan seorang perempuan ketika mendapatkan beban, maka dia ingin mencurahkan seluruh bebannya kepada orang yang dia cintai. Terkadang sampai seorang istri marahi suaminya, gitu kok gak cerita, gak gelem cerita mbak aku sama bojonan atau piye. Seorang suami tidak ingin membebani seorang istri, akhirnya beban itu dipikul ia sendiri. Tabiatnya seorang
Laki-laki merenungi, memikirkan solusi, dan kemudian seorang perempuan ketika ia mendapatkan suatu beban, maka lebih senang untuk menceritakan kepada orang terdekatnya. Sampai ketika tidak puas menceritakan dengan orang terdekatnya, diceritakan tetangganya, diceritakan di sosial medianya. Subhanallah. Ini saking ingin melepaskan beban-beban yang ada di hatinya seorang wanita seperti itu. Nah, Rasulullah SAW tafakur sampai 1 bulan. Kemudian di sini dikatakan waqad budi al wahyu, dan telah dimulai wahyu itu biru'ya, dengan sebuah mimpi. Budia itu dimulai, wahyu biru'ya dengan sebuah mimpi as-shadiqah yang benar, mimpi yang benar. Fakana yara syai'an fi naumihi, maka ketika Nabi melihat sesuatu fi naumihi, di dalam tidurnya atau di mimpinya, tidaklah Nabi melihat sesuatu di dalam mimpinya gitu ya, illa kecuali tahaqqaqa fi yaqdatihi, illa kecuali tahaqqaqa menjadi nyata fi yaqdatihi, di waktu Rasulullah SAW bangun. Fi yaqdatihi, di waktu Rasulullah SAW bangun. Artinya ketika Rasulullah SAW memimpikan sesuatu ketika usia 40 tahun ini, pasti mimpi itu akan terjadi setelah Rasulullah bangun dari tidurnya. Entah itu ketika siangnya atau malamnya, maka mimpi itu menjadi nyata. Di sini dikatakan tahaqqaqa itu menjadi nyata, hak, benar. Tsumma nazala alaihi ruhul amin, kemudian turun, tsumma kemudian nazala turun alaihi, kepada Nabi SAW sapa ruhul amin, ruh al-amin, yaitu Jibril. Ruh al-amin itu ruh yang dapat dipercaya, yaitu Jibril. Wahwa, dan dia Nabi SAW yata'abbadu, beribadah fi ghari Khira'in, di gua Khira. Di usia berapa ini? 40 tahun. Turunnya wahyu ada berbagai macam jamaah. Ada lewat mimpi, ada lewat malaikat dengan wujud aslinya, ada wahyu itu turun melalui malaikat dengan menyerupai seseorang. Kebanyakan malaikat itu akan menyerupai seseorang yang bernama sahabat Nabi Dihya al-Kalbi, menyerupai manusia. Kadang wahyu itu turun seakan-akan seperti lonceng, kata Nabi, gemerincing seperti itu. Kadang langsung lewat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbagai macam wahyu yang turun. Pertama lewat malaikat Jibril dengan rupa seseorang, 40 tahun. Ini al-arba'in. Rasulullah menerima wahyu itu ketika usia 40 tahun. Di Gua Hira melewati malaikat Jibril. Di sini dikatakan di kitab yang lain bahwasanya malaikat Jibril menyerupai seseorang. Saat Rasulullah SAW di Gua Hira, tiba-tiba ada hatta ja'al haq wa huwa fi ghari Hira faja'a al-malak, maka datanglah seseorang ya dari malaikat. Faqala, maka malaikat tersebut berkata, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca sama sekali. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca sama sekali. Fa'akhadani hatta balagha minal juh, maka malaikat tersebut, seorang tersebut merangkulku sampai dadaku terasa sesak. Kemudian mengulang, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Ma ana biqari, maka Rasulullah pun menjawab, aku tidak bisa membaca sama sekali.
yang kedua kalinya. Kemudian yang ketiga kalinya, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Fakul qultu, maka aku mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca sama sekali. Maka malaikat pun memeluknya dengan sangat keras. Summa arsal faqala, kemudian melepasku, faqala Iqra, faqultu ma ana biqari, sampai yang ketiga. Kemudian malaikat meneruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Muhammad dengan nama Rabbmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Maka Rasulullah pun langsung bisa menirukan apa yang disampaikan oleh malaikat. Ini ketika sesuatu disandarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Muhammad dengan nama Rabbmu alladzi khalaq, tawasul dengan nama Rabbmu. Ini dibolehkan, bertawasul dengan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Ketika kita menginginkan rezeki yang barokah, di awal kita berdoa kepada Allah, maka kita sematkan Asmaul Husna, Ar-Razzaq, ya Razzaq urzuqni, wahai Rabb yang memberikan rezeki, urzuqni, berikanlah aku rezeki. Nah, ini tawasul bi Asmail Husna, dengan nama-nama Allah yang baik. Maka Rasulullah SAW diberikan oleh Allah 5 ayat, ya, 5 ayat dari surat apa? Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sampai ayat yang kelima. Ini ayat yang pertama kali turun. Surat apa? Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Kemudian ketika Nabi SAW mendapatkan peristiwa itu, faraja'a ila zaujiti, maka Nabi pun pulang ke rumahnya. Di sini dikatakan wa 'allamahu kaifa yahdin nas. Di kitab kita, Jibril mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa yahdin nas, bagaimana memberikan petunjuk kepada manusia. As-siratal mustaqima, kepada jalan yang lurus. Wa yurshiduhum, dan Nabi membimbing mereka ila ittiba'id dinil qawim, untuk ittiba. Ittiba itu mengikuti tuntunan, itu ittiba. Ittiba'ur Rasul berarti mengikuti tuntunan Rasul. Ini ittiba'id dinil qawim, untuk mengikuti tuntunan agama al-qawim, yang lurus. Ini Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Kenapa wahyu yang pertama kok bukan sholli ya Muhammad, sholat ya Muhammad, atau perintah haji, atau perintah puasa, tapi ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. I'lam, ketahuilah. Artinya ilmu itu di atas segala sesuatu. Seluruh kebaikan suatu amal dilandasi dengan ilmu. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk Iqra, membaca, menuntut ilmu. Bagaimana cara kita belajar agama dengan baik? Bagaimana caranya untuk menunjukkan manusia kepada Shiratal Mustaqim? Rasulullah disuruh oleh Allah Iqra, baca. Karena seluruh kebaikan itu diawali dengan ilmu. Kalau amal tanpa ilmu itu bagaikan orang Nasrani. Orang yang berilmu tidak mau beramal bagaikan orang Yahudi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tatkala Rasulullah SAW ini mendapatkan wahyu yang pertama, Rasulullah SAW pergi ke rumahnya. Faraja'a ila zaujati. Rasulullah SAW kembali ke Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Zamiluni, zamiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku. Makanya ada surat ya ayyuhal muzammil, itu artinya oleh orang yang berselimut. Ada ayat juga yang lain mengatakan ya ayyuhal mudassir,
Artinya juga hai orang yang terselingkuh. Ketika itu Rasulullah SAW meminta selimuti Khadijah, zamiluni, merasa takut. Peristiwa pertama yang dialaminya, tiba-tiba ada seseorang yang aneh datang memeluk Rasulullah lalu memerintahkan untuk membaca Iqra, bacalah wahai Muhammad. Ini adalah peristiwa yang sangat mengherankan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW takut pulang menuju istrinya. Fa'akhbarahal khabar, maka Rasulullah mengabarkan kepada Khadijah tentang peristiwa itu. Wahai Khadijah, ada seseorang yang memelukku lalu mengajariku untuk membaca Iqra. Diceritakan seperti itu. Maka Khadijah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, laqad khasitu ala nafsi. Aku takut wahai Khadijah terhadap diriku. Ini mau ada apa? Aku khawatir terhadap diriku. Faqalat Khadijah, maka Khadijah mengatakan, kalla, tidaklah wahai suamiku. Wallahu ma yuhzikullahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Engkau adalah orang yang menyantuni fakir miskin. Engkau adalah orang yang al-amin, dapat dipercaya. Allah tidak akan menghinakanmu wahai suamiku. Maka Khadijah mengajak Rasulullah SAW menemui sepupunya yang saya kemarin ceritakan tentang Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu sepupunya Khadijah. Dia yaqra'ul Injil, membaca Injil. Wa yaktubul Injil bi Ibraniyah. Dia menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Ini Waraqah bin Naufal. Kemudian Khadijah mengatakan, ya ibna am, wahai anak pamanku, sepupuku, isma' min ibni akhi, tolong dengarkan dari anak saudaramu ini, yaitu suamiku itu. Faqala lahu Waraqah, ya bunai, ya ibnu akhi, madza tara? Wahai Muhammad, apa yang kau lihat? Fa'akhbarahu Rasulullah. Allah mengabarkan tentang peristiwa itu kepada Waraqah bin Naufal. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah mengatakan kepada Rasulullah SAW, hada namus, ini adalah namus alladzi nazzalahu Allahu ala Musa. Ini adalah namus, yaitu al-malaikat, malaikat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya latani fiha jada'ah, la ya laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Ya laitani, seandainya wahai Muhammad aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Maka terheran lagi Rasulullah SAW. Aku ini al-amin, orang yang sangat baik di tengah kaum. Ya, orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Masa kaumku akan mengeluarkanku dari negeriku? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, seandainya wahai Muhammad aku masih hidup ketika engkau dikeluarkan kaummu, diusir oleh kaummu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, oh mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Qala, Waraqah mengatakan, na'am, iya wahai Muhammad. Lam ya'ti rajulun qad bi misli ma ji'ta bi illa uti. Tidaklah ada seorang laki-laki yang datang semisalmu, membawa kabar gembira, memberikan peringatan, illa uti, kecuali akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Jikalau aku mendapati harimu itu di mana kau dikeluarkan oleh kaummu wahai Muhammad, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang nyata. Tsumma lam yanshab Waraqah antuwufiyat. Kemudian tidak lama Waraqah wafat. Maka ketika orang-orang mencela tentang Waraqah, mengkritik Waraqah karena membaca Injil, maka Nabi SAW mengatakan, la tasubbu Waraqah, janganlah kalian menghina Waraqah, fa inna lahu jannatun au jannatain. Sesungguhnya Waraqah memiliki surga atau dua surga. Ini Waraqah bin Naufal, orang yang pertama kali wafat ketika Nabi SAW diutus dalam kondisi beriman. Itu Waraqah.
Karena kejadian itu langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar Khadijah memberikan kabar kepada Warokoh mengimani apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Kemudian tak lama Warokoh wafat. Maka adalah orang yang pertama awal kali wafat dalam kondisi Islam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah Warokoh bin Nufail. Ini kondisi di mana ketika seseorang menyeru kepada tauhid dimanapun, di berbagai belahan dunia, dengan resiko-resikonya, pasti akan dimusuhi. Ini sudah dinaskan bahwasanya al-haq itu gandengannya al-batil. Al-haq itu musuhnya itu adalah kebatilan. Pasti. Dan Warokoh mengetahui ketika ada seorang nabi pasti dimusuhi. Bagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Musa, Nabi Yahya, dipenggal kepalanya dikasihkan pelacur oleh Bani Israel. Subhanallah. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haq. Mereka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, memburu para nabi tanpa ada sebab yang pasti, tanpa hak. Kemudian Nabi Isa akan dibunuh oleh mereka. Wa mas qatalu wa ma salabu. Kata Allah, tidaklah mereka membunuh Nabi Isa dan tidaklah menyalib. Walakin subbiha lahum. Akan tetapi Allah serupakan seorang kepada mereka tentang Nabi Isa alaihissalam. Sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW dimusuhi. Ini resiko dakwah tauhid. Dimanapun ada dakwah tauhid pasti akan dimusuhi oleh iblis dan bala tentaranya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Rasulullah SAW di usia 40 tahun turun wahyu di Gua Hira, kemudian diceritakan kepada Khadijah, kemudian diceritakan kepada siapa? Warokoh bin Nufail. Apanya Khadijah? Sepupunya Khadijah. Alhamdulillah, dan kita akan lanjut kepada halatul Arabi qabla al-Islam di halaman yang ke-17. Nanti pertanyaannya di akhir segi, nanti sambil kita selami perlahan-lahan. Halatul Arabi qabla al-Islam. Halah itu kondisi. Kaifa haluk itu adalah kondisi. Halatul Arabi, kondisi bangsa Arab qabla al-Islam, sebelum Islam. Karena Arabu qabla al-Islam adalah bangsa Arab sebelum Islam musyrikin, dalam kondisi musyrik. Ya'budunal asnam, mereka beribadah kepada berhala-berhala, wa yuqaddisunaha, dan mereka mensucikannya atau mengkeramatkannya. Ini kondisi Arab sebelum Islam. Tapi sebenarnya bangsa Arab di Mekah, agama yang masuk pertama kali adalah agama tauhid, agama Islam. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghijrahkan istrinya yang bernama Hajar bersama anaknya yang bernama Ismail. Pertama tinggalnya Nabi Ismail itu di Palestina, di Syam. Jadi Nabi Ismail itu bukan lahir di Mekah, bukan lahir di mana, Arab. Ketika lahir di Syam itu dihijrahkan oleh Nabi Ibrahim bersama ibundanya, yaitu Ibunda Hajar. Singkat cerita, Ibunda Hajar dan Nabi Ismail ditinggal di Mekah. Sampailah peristiwa bendungan Sot Ma'rib di Yaman ini jebol. Maka banyaknya kabilah-kabilah Arab dari Yaman migrasi sampai ada kabilah Jurhum itu yang singgah di Mekah. Ceritanya gitu. Nah, kabilah Jurhum ini didakwai oleh Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Saya singkatkan, Nabi Ismail sudah besar. Ya, ada peristiwa Nabi Ismail
akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ada peristiwa Nabi Ismail membangun Ka'bah dengan Nabi Ibrahim. Nah itu insya Allah nanti dikisahkan khusus tentang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Saya singkat, ketika itu Nabi Ismail sudah menjelang dewasa. Sudah dewasa. Akhirnya menikah dengan kabilah Jurhum dari Yaman, istri yang pertama. Ketika itu Nabi Ibrahim mendengar bahwasanya Ismail telah menikah, maka Nabi Ibrahim pun datang ke Mekah untuk menemui Nabi Ismail alaihissalam. Ketika ditemui di rumahnya, ternyata Nabi Ismail sedang berburu. Ditanya, "Aina Ismail?" Di mana Ismail? Ismail sedang berburu seperti ini. "Bagaimana kehidupan kalian?" Maka istrinya Nabi Ismail sambat, urip ke melarat, subhanallah, sambat dengan kehidupan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, nanti kalau Ismail datang, tolong sampaikan pesanku kepadanya, ghayyir atabata babik, ya, gantilah tangga menuju pintu rumahmu. Ada kalau di zaman dulu ada apa? Rumah itu agak tinggi terus ada tangganya sedikit seperti ini. Ya, teras lah kalau sekarang itu. Yaitu diperintahkan oleh Nabi Ibrahim, sampaikan pesan ini kepada Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim balik ke Syam. Nabi Ismail datang. Kayaknya ada seseorang yang datang. Iya, orangnya ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, Nabi Ismail sudah tahu. Ini pasti ayah. Apa pesan beliau? Kata beliau, ghayyir atabata babik. Gantilah pintu tangga menuju pintu rumah. Oh, itu ayahku berpesan agar aku menceraikan dirimu. Maka ketika itu diceraikanlah oleh Nabi Ismail alaihissalam. Menggunakan bahasa Tauriah. Maksudnya ayahnya yang berpesan tadi. Tapi Nabi Ismail menceraikannya karena perintah Nabi Ibrahim. Jelas seorang nabi dan seorang ayah. Bagaimana sekarang kondisinya seorang suami, bolehkah menceraikan istrinya karena perintah orang tuanya? Boleh? Boleh kalau bapaknya seorang nabi. Dan anaknya pun seorang nabi, Nabi Ismail. Jadi tidak diperbolehkan kecuali ada syar'i. Misalkan seorang wanita belas gak belum sholat, ninggal mau sholat, maka seorang ayah boleh menegur anaknya. Karena seorang anak laki-laki tidak lepas dari seorang orang tua. Nah, tuturono bojo kon sholat. Nek ra gelem sik mau tuturono berbagai dalam sholat, awakmu oleh cerai mulai. Nah, ini adalah perintah dari ayah karena anak ini bermaksiat kepada Allah sampai meninggalkan sholat. Ini diperbolehkan. Ya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Ya karena ada sebab syar'i yang mengharuskan. Ya, tapi kalau sekarang karena bojone melarat atau istrinya kayaknya tidak punya titel atau apa, nah ini tidak boleh karena tidak sesuai dengan alasan syar'iyyah, tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar lagi bahwasanya Nabi Ismail menikah yang kedua kalinya. Akhirnya Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Dari Nabi Ibrahim datang ke Mekah itu ada yang mengatakan 4 sampai 5 kali. Yang pertama mengantarkan pertama kali, itu ya. Yang kedua akan menyembelih Nabi Ismail. Yang ketiga saat membangun Ka'bah. Yang keempat saat Nabi Ismail nikah yang pertama kali. Yang kelima saat Nabi Ibrahim mendengar Nabi Ismail menikah yang kedua. Dan akhirnya Nabi Ibrahim datang ke rumahnya Nabi Ismail. Qadarullah tidak menjumpai Nabi Ismail. Kau ada WhatsApp Pak, kayak saya itu Pak. Apa ngomongmu? Gak ada. Akhirnya Nabi Ibrahim menjumpai istri barunya Nabi Ismail. Ditanya, "Aina Ismail?" Di mana Ismail? Ismail berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah. Kami makan ini, kami makan ini. Oh, seperti itu. Senang Nabi Ibrahim terhadap istri keduanya Nabi Ismail alaihissalam.
Kemudian Nabi Ibrahim berpesan, kalau Ismail datang, tolong sampaikan pesan ini, sabit atabadabati. Pertahankan, teguhkan tangga menuju pintu rumah. Akhirnya pesan itu disampaikan kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail datang, kayaknya ada orangnya seperti ini. Apa pesan beliau? Sabit atabadabati. Oh, itu adalah ayahku. Dia berpesan agar aku mempertahankan dirimu. Akhirnya Nabi Ismail dengan istrinya ini mendapatkan keturunan banyak dan syiar-syiar Islam masih ada di Mekah ketika itu. Sampai datanglah Amr bin Luhai, ya, itu yang kemarin saya ceritakan ya. Amr bin Luhai. Dia adalah penggede orang-orang Quraisy, sedang melakukan safar ke Syam. Yusafiru ila Syam litijaratin, untuk berdagang. Safar ke Syam untuk berdagang. Dan di sana dia Amr bin Luhai melihat orang-orang Syam ini menyembah berhala, menyembah patung-patung. Ada yang menyembah patung-patungnya ketika orang-orang soleh zamannya Nabi Nuh. Lalu Amr bin Luhai itu berpikir bahwa Syam adalah biladul anbiya wal kutub. Syam adalah negeri para nabi, negeri kitab-kitab diturunkan, negeri para nabi, Nabi Isa, Musa, Daud, Sulaiman, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Yusuf, semuanya lahir di Syam. Semuanya lahir di Syam. Maka kebanyakan nabi itu lahir di Syam. Makanya dikatakan biladul anbiya wal kutub, negerinya para nabi dan kitab-kitab. Ya, Al-Quran saja turunnya di Arab. Nah, maka dia mengira, oh ini adalah tata cara beribadah yang paling benar, melewati perantara yaitu patung-patung atau berhala. Kemudian Amr bin Luhai membeli beberapa patung, lalu dibawa ke Mekah, ditaruh di samping Ka'bah. Lalu mensponsorkan tentang kondisi Syam, bahwasanya caranya beribadah orang Syam itu seperti ini. Subhanallah. Maka orang-orang Mekah mengikuti Amr bin Luhai karena dia seorang pemimpin. Tapi dia melakukan sunnah sayyi'ah, melakukan sesuatu amalan yang buruk. Lalu orang-orang mengikuti Amr bin Luhai. Maka Nabi SAW mengatakan, Ra'aitu Amr bin Luhai finnar. Aku melihat Amr bin Luhai di neraka. Ya juru kosbahu. Dia mengeluarkan ususnya dari perutnya, dikeluarkan sendiri. Kenapa? Dia adalah pertama kali orang yang membawa kesyirikan di Mekah waktu itu. Subhanallah. Orang yang mengawali keburukan lalu ditiru oleh orang selanjutnya, maka keburukan itu akan menimpa orang yang mengawali. Terus mengawali maksiat, mengawali perjudian. Misalkan di tengah kampung tidak ada orang yang judian, ngajak judi. Orang-orang banyak mengikutinya, maka dosa-dosa orang yang telah melakukan, maka ini bersambung dengan orang yang pertama kali melakukan kemaksiatan tersebut. Sedangkan orang yang menunjukkan suatu kebaikan, ya, menunjukkan suatu pahala, lalu orang mengikutinya, maka falahu mislu ajri fa'ili. Qala Nabi SAW, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, ya, kepada seseorang, falahu mislu ajri fa'ili, maka pahalanya semisal orang yang telah melakukan kebaikan itu. Subhanallah. Dia orang pertama kali yang mengadakan bakti sosial misalkan. Ayo kita mengadakan bakti sosial. Kita gencarkan relawan untuk saudara kita yang ada di Sumatera Aceh. Dia yang sebagai pelopor. Dalla ala khairin, menunjukkan kepada suatu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ili, maka baginya semisal pahala orang yang telah mengikutinya, orang yang telah melakukan amal yang telah ia tunjukkan. Nah, ini adalah kondisi Arab di waktu itu.
Jadi setelah Amr bin Luhai itu, maka kondisi Arab di sini dikatakan musyrikin ya'budunal asnam. Sebelumnya tidak ada seperti itu. Ya. Musyrikin ya'budunal asnam, mereka beribadah kepada apa? Asnam, berhala, wa yuqaddisunaha, dan mensucikannya. Saya kisahkan kemarin, ada tradisi di Arab itu sawwaba sayaib. Sayaib itu mengkultuskan atau mengkeramatkan unta. Kalau ada unta betina yang lahir 10 kali betina terus, maka sang induk ini tidak boleh disembelih, disucikan, dikeramatkan. Nah, ini mensucikan yang tanpa ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yaqtuluna auladahum. Dan mereka orang-orang Arab ketika itu yaqtuluna auladahum, membunuh anak-anak mereka, khaufan minal ju'i wal faqri. Khaufan karena takut dari kelaparan dan kemiskinan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khosyatan karena takut imlakin ay miskinan, miskin, khawatir miskin, nggak pengen dua anak akeh, anake sijine dibuak rono dibuak rene, khawatir miskin. Ini adalah tradisi jahiliyah. Nahnu narzukukum, kata Allah, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Kalian jangan sok hebat, bukan karena titel kalian, karena jabatan kalian, bukan karena pintarnya kalian mencari pekerjaan atau uang. Nahnu narzukukum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian, wa iyyahum, dan anak-anak kalian. Setiap anak membawa rezeki. Jangan takut. Kalau ini anaknya 5, aku penghasilanku sak menene anak 6 piye. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, bukan kalian. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kamilah yang memberikan rizki kepada kalian, wa iyyahum, dan mereka. Ini tauhid rububiyah Allah. Kita mengesahkan Allah dalam hal tauhid rububiyah, yaitu Ar-Razzaq. Allah yang memberikan rizki, Allah lah yang mencukupi, bukan karena kehebatan kita atau kepintaran kita. Wa yudfinuna banatahum wa banatihim, ini salah. Wa yudfinuna banatihim, karena jamak muannas salim majrur bil kasri, dia mansub dengan kasrah. Dan mereka mengubur, yudfinun itu mengubur, banatihim, anak perempuan mereka, anak-anak perempuan mereka. Wahunna, dan mereka anak-anak perempuan itu hayatun, ini bukan hayatin ya, hayatun sebenarnya, jadi khobar. Dan anak-anak mereka perempuan itu dalam kondisi hidup dikubur, Pak. Zaman semono. Subhanallah. Ini qoblal Islam. Teganya orang-orang jahiliyah ketika itu. Kenapa di sini khasyatal ari wal aib? Karena takut ari, celaan, wal aib. Dua anak perempuan itu aib karena tidak bisa perang, tidak bisa kerja, tidak bisa menghasilkan uang. Pikirannya orang jahiliyah dulu demikian. Ini jangan dibawa dengan pemikiran sekarang. Ini dulu. Kenapa Al-Quran turun di Arab dan Nabi mereka dari Arab? Karena ketika kondisi itu dikatakan jahiliyah karena dalam masa kebodohan sekali orang Arab ketika itu. Khosyatal ari wal aib. Mereka khawatir, takut terhadap celaan, takut terhadap aib ketika mereka memiliki anak perempuan. Mereka berbangga-bangga dengan anak laki-laki. Datanglah Islam mengagungkan perempuan. Subhanallah. Ada surat namanya surat An-Nisa. An-Nisa artinya apa? Perempuan. Enggak ada surat Ar-Rajul. Ya. Karena apa? Islam mengangkat perempuan, derajat perempuan diangkat oleh Islam. Diatur oleh Islam, seorang wanita tidak boleh mengangkat suaranya. Sebaiknya seorang wanita waqarna fi buyutikun, seharusnya singgah, tinggal tetap di rumahnya mereka. Ini Islam mengatur
perempuan. Tapi mereka orang-orang barat menuntut hak asasi, hak apa ini? Kesetaraan. Bahwasanya seharusnya wanita ini disetarakan dengan laki-laki, boleh kerja di luar, boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ya, maka ini di luar fitrah manusia. Allah menciptakan perempuan untuk dinaungi, bukan menaungi. Ya, jadi tulang rusuk bukan jadi tulang punggung. Ini fitrah seorang wanita. Ada seorang wanita yang mulia sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Maryam, surat Maryam. Ini karena Islam datang untuk memuliakan manusia. Wa kanu mutanafirin, dan mereka ketika itu mutanafirin, berselisih. Mutanafirin berselisih, mutasajirin bertengkar, cekcok. Sukanya mereka orang-orang Arab ketika itu mutanafirin, mutasajirin, yuharibu ba'dahum ba'dah. Mereka berperang sebagian dengan yang lain. Yuharibu, haraba yuharibu itu berperang. Ba'dahum ba'dah, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Li'ahwal asbab, karena sebab yang remeh. Gara-gara antri saja mereka bisa perang. Subhanallah. Ini orang-orang Arab ketika itu. Karena sebab yang remeh, saling berselisih, saling bertengkar, maka datanglah Islam untuk mendamaikan mereka. Solusinya Islam. Makanya Islam itu selamat, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Yang mengatur adalah Allah. Yang memberi kabar gembira, peringatan adalah Rasulullah. Kalau kita mengikuti mereka, maka itu adalah sabilur rasyad, jalan keselamatan, jalan hidayah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai basirun wa nadhirun. Basiran itu sebagai kabar gembira bahwasanya barang siapa yang mentaatiku dan Allah, maka akan masuk surga. Barang siapa yang memaksiatiku dan memaksiati Allah dan memaksiatiku, maka akan masuk neraka. Ini sebagai basiran wa nadhirun. Alhamdulillah, 2 bab. Sampun nggih, ada pertanyaan? Biar ada waktu yang agak panjang untuk bertanya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang cerita Nabi Ibrahim ketika mau membunuh Nggih. itu iblis kan menjadi penghalang. Nggih. Tidak jadi membunuh Ismail. Nggih. Bahkan ada kisahnya itu bahwa Ismail dan Ibrahim melempari iblis itu Dengan batu. Nah, ya. Apakah pada saat itu iblis itu bisa dilihat dengan kasat mata? Nggih. Ada pertanyaan ketika peristiwa Dabah, ya, penyembelihan Nabi Ismail. Saya kasih tahu sedikit bahwasanya ada ulama yang berbeda pendapat tentang siapa yang disembelih. Ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan Ishak. Ini berbeda pendapat loh ya, saya sampaikan saja. Tapi kita biasanya itu berpendapat bahwasanya yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Tapi Imam Tobari dalam tafsirnya, Al-Imam At-Tabari, ya, ini berpendapat bahwasanya yang disembelih adalah Ishak. Ishak. Kok seperti itu? Banyak alasannya. Ya, dikisahkan nanti kisah tentang Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Tapi kita di sini keumumannya karena Nabi SAW mengatakan ana ibnu Dzabihain. Aku adalah anak dari 2 orang yang akan disembelih. Karena Abdullah keturunan daripada Ismail alaihissalam dan Nabi Ismail dulu akan disembelih dan Abdullah akan disembelih ayahnya, maka Nabi mengatakan anak ibnu Dzabihain. Aku adalah anak dari 2 orang yang akan disembelih. Nah, itulah menjadi dalil kuat bahwasanya yang akan disembelih adalah Ismail. Sedangkan di Al-Quran ketika kita lihat semua ayat tidak ada yang merujuk mengatakan bahwasanya Ismail yang disembelih. Tidak ada lafal bahwasanya
Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah pendapat para mufasir. Dan ada hadis atau riwayat yang menyatakan ketika Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih oleh ayahnya karena ayahnya mimpi menyembelih anaknya, maka sang anak itu mengatakan, lakukan apa yang Allah perintahkan wahai ayah. Akhirnya Nabi Ismail akan disembelih, disiapkanlah pedang yang sangat tajam. Kemudian di situ ada bisikan iblis untuk menggagalkan peristiwa penyembelihan itu. Maka iblis ketika itu dilempar batu oleh Nabi Ismail. Maka ada yang mengatakan peristiwa itu adalah Romyul Jumratul Aqobah, melempari Aqobah, Jumrah Aqobah dengan batu. Itu peristiwanya. Pertanyaannya, apakah iblis bisa menyerupai manusia? Di hadis yang lain banyak. Ada dua peristiwa bahwasanya iblis bisa menyerupai seseorang. Yang pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hijrah nanti, maka iblis menyerupai seorang Syekhun Najdi. Dikatakan di kitab bahwasanya ada iblis yang menyerupai orang tua untuk ikut rapat dengan Abu Jahal. Yang pertama. Yang kedua ada peristiwa perang Badar. Ini iblis menyerupai Suraqah bin Malik untuk ikut perang. Karena ketemu Jibril alaihissalam membawa cemeti, maka Suraqah bin Malik yang dia diserupai oleh iblis tadi lari terbirit-birit. Ini dua. Adapun dalil bahwasanya tentang Nabi Ismail melempari iblis, wallahu ta'ala alam, apakah iblis itu menyerupai manusia apa tidak? Tapi kalau pertanyaan apakah iblis bisa menyerupai manusia? Bisa. Ya, tapi ketika itu dalam kondisi sangat lemah. Ketika seorang iblis menyerupai manusia. Sampai ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dipenjara. Sedangkan orang-orang ketika itu heran, kok ada Ibnu Taimiyah yang taklim seperti ini, mengajari manusia, sedangkan Ibnu Taimiyah di penjara. Maka sang sultan waktu itu, raja waktu itu langsung menuju ke selnya Ibnu Taimiyah. Wahai Ibnu Taimiyah, apakah kamu telah keluar dan menyebarkan dakwah seperti ini? Enggak, kata Ibnu Taimiyah. Itu adalah jin yang menyerupai itu. Kenapa Ibnu Taimiyah gak mengatakan itu adalah malaikat? Itu karena tawaduknya Ibnu Taimiyah. Itu jin aja lah yang menyerupai itu. Jin yang bisa dakwah, saking luar biasanya Ibnu Taimiyah. Dan pertanyaannya tadi, ta'ala alam, ketika Nabi Ismail ketika lempar itu, apakah iblisnya itu menyerupai wujud iblis asli atau wujud manusia? Tapi kalau dikatakan iblis bisa menyerupai wujud manusia, banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya iblis pernah menyerupai manusia. Ta'ala alam. Yang kedua, mungkin itu usia berapa yang Nabi Ismail pas mau? Nabi Ismail di berbagai tafsir ya, ada berpendapat belasan tahun. Karena waktu itu selisihnya dengan Nabi Ishak itu sekitar 15 tahun. Ada yang berpendapat kurang dari 10 tahun karena Nabi Ismail adalah anak yang paling disayang Nabi Ibrahim. Belum ada Ishak. Ishak itu selisihnya dengan Nabi Ismail 15 tahun. Baru Siti Sarah itu mengandung Ishak, artinya itu tabasam. Ishak itu yadhak, tabasam, senyum, ketawa. Karena Ibunda Sarah memiliki keturunan. Tapi kalau ketika pendapatnya ada yang usianya di bawah 10 tahun, ada yang berpendapat ketika peristiwa pembangunan Ka'bah. Ketika itu peristiwa pembangunan Ka'bah, sebelumnya Nabi Ibrahim ada diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu dua peristiwa yang satu waktu antara Nabi Ismail akan disembelih dan membangun Ka'bah. Tapi wallahu ta'ala alam, tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya
ini hanya pendapat mufasir ya. Mufasir itu para ahli tafsir. Adapun dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah belum menjelaskan ketika usianya berapa. Seperti itu. Nggih, monggo. Terakhir nggih. Kira. Kenapa ayat tersebut tidak diletakkan di Al-Quran yang pertama? Padahal itu kan yang pertama. Iya. Ya. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Kenapa kok ayat Al-Quran yang wahyu yang pertama kali turun kok tidak dijadikan ayat pertama dalam Al-Quran, dalam mushaf maksudnya. Tapi dalam nuzulul wahyu itu terhitung pertama. Tapi dalam mushaf Al-Quran ini Nabi SAW memerintahkan para sahabat agar menulisnya di batu-batu, di pelepah-pelepah. Pertama kali seperti itu, Pak. Jadi belum ada kertas-kertas langsung jadi seperti ini. Pengumpulan Al-Quran pertama kali itu di zamannya siapa? Utsman bin Affan. Jadi pertama kali diletakkan di batu, di pelepah seperti itu. Kemudian Nabi merintahkan surat ini letakkan di sini, di ayat yang di surat yang pertama. Wahyu ini di batu ini, ayat ini diletakkan di shaf yang ini, diletakkan ini. Jadi itu adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadrijiyat sesuai dengan ada nuzulul Quran kan gitu. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi ayat Al-Quran sablengan ini satu mushaf itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama itu pas waktu Lailatul Qadar. Adapun syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu yang pertama kali turun adalah surat Iqra. Jadi nggih, ada surat Iqra. Sablengan iki. Lah, sablengan iki yang pertama kali adalah suratul Fatihah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan letakkan ini, letakkan di sini, letakkan di sini. Adapun faedahnya karena tadrijiyat. Tadrijiyat adalah berangsur-angsur sesuai dengan kondisi Arab atau kondisi ketika Nabi dakwah. Ayat Al-Quran ada bisababi dan duna sabab. Jadi ada namanya ayat itu namanya apa? Nuzulul apa itu? Astagfirullah. Sabab turunnya Al-Quran itu apa namanya? Asbabun nuzul. Sebab nuzul. Ada sebabnya. Ada sebab-sebab nuzul. Mujadalah itu karena ada tengkarnya seorang ya yang saling berdebat saling cekcok. Ada ayat Al-Quran tentang pembebasan setiga orang yang tidak ikut dari perang apa itu? Perang Tabuk. Itu ada sebab-sebab turunnya. Dan ada ayat yang duna sabab, tanpa sebab, sebagaimana suratul Fatihah. Nah, surat Fatihah itu di Lauhul Mahfuz tadi. Kenapa kok tidak Iqra? Karena mengikuti yang turun dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama dunia. Sedangkan dari langit pertama ke Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadrijian, berangsur-angsur, tidak Al-Quran bleng. Jadi gitu ya. Kalaulah yang di Lauhul Mahfuz ke mana? Ke tingkat pertama itu adalah sesuai dengan urutan mushaf ini, Al-Fatihah sampai An-Nas. Yo mosok waktu turun Iqra itu dicatat sebagai yang pertama di sini. Ya kan nggak mungkin. Jadi mengikuti apa yang dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama. Seperti itu. Nabi memerintahkan para sahabat ayat ini letakkan di sini. Karena waktu itu kan Iqra pertama, terus kemudian surat Mudaththir, kemudian surat Ad-Duha, kemudian disusul surat-surat itu berpencar-pencar, ditulis di batu, ditulis di pelepah, ditulis di kulit. Nah, para sahabat ini ingin mengumpulkan Al-Quran jadi satu. Sampai ketika itu
tidak ada riwayat bahwasanya zaman waktu di Mekah tidak ada hadis riwayat Khadijah. Betul? Enggak pernah dengar ya kita ya? Belum. Karena waktu itu zaman-zamannya masih dilarang Nabi untuk menulis atau mencatat hadis. Yang dicatat itu adalah Al-Quran. Khawatir nanti tercampur antara Al-Quran dan hadis. Ketika Al-Quran itu sudah settle, sudah penuh, sudah tercatat dengan baik, maka Nabi mengatakan ayat ini letakkan di sini, ayat ini letakkan di sini. Sampailah datang Utsman bin Affan jadi khalifah, mengumpulkan jadi satu menjadi satu mushaf ini dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan bid'ah ya, Al-Quran itu yang mengumpulkan Utsman, tapi Utsman itu melakukannya sesuai perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap Ramadan Nabi itu menghatamkan Al-Quran dengan Jibril. Sesuai dengan ayat-ayat yang turun sebelumnya. Jadi apa bahasan kita deres ya, tadarus, deres itu dari awal hingga akhir setiap Ramadan seperti itu. Ya, berurutan. Maka Nabi mengetahui, oh ayat ini letaknya di sini, ayat ini letaknya di sini. Jadi tidak, dulu Al-Quran pun tidak seperti ini ya Pak ya. Ini kan Utsmani. Kalau kita zamannya kita Al-Quran Kudus, pojok itu kadang tidak titik. Masih ingat? Ini kan Al-Quran pojok itu adalah Al-Quran di mana ayat terakhirnya itu di pojok. Utsmani. Nah Al-Quran Kudus dulu itu terpotong. Belum tentu di pojok itu adalah sifar bunder ini boten. Eling to boten? Ora lagi yo. Aku mau nangis kok ya. Kaile. Pulau TPA ngoten. Al-Qur'an wonten cetakan Kudus. Menara Kudus niku wonten. Nah, sampai saat ini wonten. Terus hot-hotnya pun agak berbeda. Sekarang pakai ini semua. Yang apa itu ayat terakhir itu di pojok. Makanya dikatakan Al-Qur'an pojok. Dan itu tidak sesuai perintah Nabi. Gitu loh Pak ya. Itu tidak. Bahwasanya ini harus di pojok sini. Tidak. Nggih, sudah. Surat Al-Fatihah sampai anak itu. Nggih. Itu bukan ijma, itu wahyu. Itu wahyu. Ya. Itu wahyu. Itu memberikan nama-nama surah. Nggih. Leres. Karena pertama ayat itu Anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tambahan dari Pak Labib bahwasanya pentartibus surah atau penertiban surat-surat dalam Al-Quran ini adalah perintah dari Nabi SAW, dan Nabi SAW itu adalah perintah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Nabi SAW itu dari hawa nafsunya, kecuali adalah dari wahyu Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sampun nggih? Sampun. Kita lanjutkan besok lagi di pembahasan, nanti ada turun wahyu yang kedua. Bagaimana kisahnya kita pelajari di pekan depan insyaallah. Nah tadi alhamdulillah wa doa kafarul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.